Apa jadinya kalau bayi ikut dalam permainan maut? Di game ini, tidak ada pengecualian. Keputusan paling kejam, dianggap hiburan oleh penontonnya. Welcome to cinema kita. Bisa nonton alur film tergila dengan twist yang gak bisa lo tebak. Gas langsung. Kita menang. Gi-hun terbangun sendirian, terluka dan diliputi kebingungan. Ia adalah selamat dari pemberontakan yang gagal, sebuah upaya putus asa melawan pasukan frontman. Sejak awal, suasana sudah mencekam. Dampak akhir dari musim kedua, Jumbai dan beberapa anggota pemberontakan lainnya telah dieksekusi. Hanya Gi-hun tanpa alasan yang jelas. Dihantui rasa bersalah, Gi-hun melampiaskan emosinya pada salah satu penjaga bertopeng. Kenapa kau tidak membunuhku seperti yang lain? Teriak dan kesedihan, menetapkan nada emosional yang kuat untuk musim terakhir yang kelam ini. 35 peserta dieliminasi. Kini hanya tersisa 60 orang meskipun kekacauan sempat terjadi, sistem permainan tetap berjalan. Frontman kendali, dengan dingin dan tenang, bersiap menyambut para VIP, penontonkan dari penderitaan orang lain. Detektif Junho masih menjalankan misinya secara menemukan pulau tempat game ini berlangsung. Di atas kapal, ia ditemani tim kecilnya. Ketika operator drone mereka tiba-tiba menghilang semalaman, mengarah kepada sang kapten. Seorang anggota kru lain, Pak Choi, setelah melihat kapten membawa obeng, yang mengisyaratkan bahwa mungkin dialah yang merusak misi. Sementara itu, kita diperkenalkan pada Noel yang berada di balik garis musuh. Asal Korea Utara yang menyusup ke fasilitas dengan menyamar sebagai staf. Misinya, operasi pasar gelap yang mengambil organ dari para peserta yang dieliminasi. Dalam adegan penuh ketegangan, ia pura-pura bekerja sama dengan para penjaga korup, hanya untuk membunuh mereka. Ia bahkan menyelamatkan seorang gamer yang hampir diambil organnya, memperlihatkan karakternya yang kompleks dengan rasa keadilan yang keras. Emosi meledak setelah kegagalan pemberontakan. Beberapa peserta telah membawa mereka ke kematian, sementara yang lain mengejeknya, menuduh bahwa semangat untuk mengurangi jumlah pesaing. Seorang wanita yang tidak stabil secara mental bernama yang mengaku sebagai seorang dukun, menghantuinya dengan ucapan-ucapan menyeramkan tentang suara mati. Gi-hun hampir kehilangan kendali, mencekiknya sebelum akhirnya dihentikan. Kondisi psikologisnya jelas semakin memburuk. Twist utama dari episode pengumuman game mematikan berikutnya. Peta umpet. Para gamer dibagi ke dalam dua arah dan biru, masing-masing dengan tujuan berbeda. Tim biru harus tetap ber-10 menit, atau menemukan jalan keluar tersembunyi. Tim merah diberikan pisau memburu serta membunuh setidaknya satu anggota tim biru. Jika gagal, mereka eliminasi. Untuk membuat game semakin rumit, setiap anggota tim biru diberikan kunci membuka berbagai pintu di arena. Kunci ini bisa digunakan untuk melarikan diri atau sembunyian yang lebih baik, tetapi juga berisiko membuka jalan bagi pengejar. Menyebar. Dan beberapa gamer mencoba untuk menukar tim, sesuatu yang diizinkan menyetujui pertukaran tersebut. Kita melihat momen-momen menyentuh antara para karakter. Ibu bernama Geumja dan putranya, Yongshik. Meskipun lututnya sakit dan game yang membutuhkan kelincahan, Geumja bersikeras bahwa dia akan baik-baik saja dan melakukan apapun demi bertahan hidup. Seorang peserta lain, Myunggi, menukar tempat dengan pacarnya yang sedang hamil, Junhee, dan secara sukarela mengambil di tim merah. Salah satu perkembangan paling mengganggu datang dari Namgyu, seorang gamer yang Minsu, dengan mengungkap bahwa ia telah membunuh seorang wanita yang mereka berdua cintai dan bahwa Minsu hanya bersembunyi dan tidak menolongnya. Perang psikologis ini menakam saat Namgyu berusaha mendorong Minsu untuk menerima sisi gelapnya demi saat tim biru diberi waktu awal 2 menit untuk bersembunyi, para gamer membuat keputusan bersembunyi atau mencari jalan keluar. Tim merah bersiap untuk membunuh. Peserta menyarankan untuk bekerja sama demi memperbesar peluang bertahan hidup, langsung berpencar. Seorang anggota tim merah mengusulkan taktik berburu kelompok dan peluang membunuh. Gi-hun, yang masih hancur secara mental, berbisik, "Ini semua salahmu." Saat pembunuhan kembali dimulai. Gamepad seperti biasanya. Dan yang semakin menarik adalah pengenalan mekanisme berbasis kunci. Anggota tim biru menerima sebuah kunci. Tetapi tidak semua kunci cocok dengan semua penonton dengan cepat mengetahui bahwa ada 3 jenis kunci yang berbeda. Lingkaran, dan persegi. Putaran ini mendorong para gamer untuk bekerja sama agar bisa melarikan yang menyerupai labirin. Meskipun ancaman kematian mengintai di setiap sudut. Dari hal ini dan mengumpulkan kunci lain dari rekan setimnya, Junhee dan Geumja, akan memberi mereka keunggulan.
Sebagian besar episode berlangsung di arena luas yang konfrontasi tegang dan pengejaran yang mengerikan. Sebuah duo yang sangat mengganggu muncul. Nyunggi, dua anggota tim merah yang bekerja sama untuk memburu dan membantai tim biru, yang tidak stabil dan penuh kegirangan, menikmati tindakan membunuh, bahkan cahaya menghilang dari mata korbannya seperti boneka. Nyunggi, meskipun jelas, tetap ikut serta, mengungkapkan betapa tipisnya batas antara orang biasa dan pembunuh bawah tekanan ekstrim. Salah satu alur paling memilukan dalam episode ini berpusat putranya, Yongsik. Beberapa waktu setelah Dead Game dimulai, Junhee mulai mengalami kontraksi di tengah kekacauan. Rasa sakit dan jeritannya menjadi ancam karena bisa menarik perhatian pemburu dari tim merah. Sementara itu, Gi si trauma akibat pemberontakan yang gagal dan menyebabkan banyak kematian, bertemu dengan Dae melahkannya atas pertumpahan darah tersebut. Pertarungan mereka menjadi fisik, dengan Gi-hun sambil berteriak, "Ini semua salahmu." Gi-hun memilih untuk tidak membunuh dan memiliki kesempatan. Di bagian lain arena, Seon-yeol, seorang wanita sebagai dukun, mengaku mendengar suara-suara yang membimbingnya menuju pintu keluar dan mengumpul. Dia memimpin mereka melalui labirin, membuat ramalan-ramalan mistis tentang mereka tempuh. Ketika mereka akhirnya mencapai sebuah pintu bertanda, pintu keluar, jelas bahwa dibutuhkan 3 kunci, satu dari masing-masing simbol, untuk membuka. Salah satu adegan paling menghantui dalam episode ini, adalah proses kelahiran Junhee. Dengan seorang bayi perempuan dengan bantuan Gumja dan Hyunju. Sambil bunuh tim merah yang berkeliaran. Kontras antara kelahiran dan pertumpahan darah sangat. Tangisan bayi tersebut berisiko mengungkap posisi mereka, meningkatkan ketegangan. Jeng Dae mengkhianati Seon-yeol setelah dia membantunya menemukan pintu keluar, perlindungan kepada Min-soo, yang kemudian membunuhnya. Pada akhirnya, Junhee dan menghentikannya, meskipun dia beralasan bahwa dia mengalami serangan panik dan sementara, melainkan hanya berbohong demi bisa bergabung dengan tim Gi-hun, dengan alasan merat. Tapi ini tidak membuat dendam Gi-hun menghilang, sehingga dia terus mencekik Junhee. Ia pun mati. Hyunju dibunuh oleh Myunggi saat mencoba melindungi Junhee dan Gum. Myunggi tidak mengetahui bahwa yang dia bunuh adalah Hyunju, membuktikan bahwa bahkan tindakan batal. Ketika Yongsik menyadari bahwa dia belum membunuh siapapun, dan karena itu ibunya membuat pilihan yang menghancurkan. Dia menawarkan dirinya sebagai bunuh aku saja, pintanya, bersikeras bahwa hidupnya sudah cukup. Ketika Yongsik tidak bisa membunuh ibunya, dia mengincar Junhee. Jadi Gumja terjata ikat rambutnya untuk menghentikan putranya. Para penjaga tetap mengeksekusi Yongsik. Pengingat kejam bahwa tindakan mulia tidak berarti dalam sistem yang dirancang untuk memaksimalkan. Arena dibersihkan dari mayat setelah game petak umpet yang brutal. Para menyingkirkan para korban. Sementara Noeul, yang diam-diam menyusup ke dalam melanjutkan misinya secara rahasia. Dia terlihat membantu ayah Nayeon yang terluka berkata, "Aku sedang mencoba menyelamatkan hidupmu." Momen ini menegaskan melawan sistem Squid Game dari dalam, meskipun tujuan utamanya masih menjadi misteri. Tunggu, Geumja menghampiri Gi-hun, memberikan hantaman emosional yang kuat. Nangis. Dia mengakui bahwa kata-kata kasarnya mendorong putranya untuk mencoba menikamnya. Akhirnya dia harus mengakhiri hidup putranya sendiri, karena dia ingin mencoba membunuh Junhee. Dia membunuhnya. Satu-satunya anakku. Perilaku keibuannya terhadap Junhee lebih jelas. Dia melihat mereka sebagai kesempatan kedua untuk menjadi seorang ibu dan dengan game mematikan yang telah berlalu, hanya 25 peserta yang tersisa. Gamer yang tersisa sekarang berpeluang mendapatkan 1,724 miliar won. Para gamer dihadapkan pada pemungutan suara lagi, untuk menentukan apakah game Geumja memohon kepada kelompok untuk menghentikan pertumpahan darah, terutama dainya. "Mari kita hentikan game ini. Aku mohon," katanya, keluarkan bagiannya dari hadiah kepada yang lain. Namun permohonannya tidak cukup. Orang memilih untuk melanjutkan. 8 memilih untuk berhenti, dan Gi-hun absen. Ini menjadi pengingat yang mengerikan bahwa keputusasaan finansial seringkali lebih berat daripada. Alhasil Geumja menjadi tidak tahan dengan banyaknya tekanan batin yang dia alami. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melakukan hal yang tak terpikirkan. Merasa sangat kehilangan akan sosok ibu Geumja. Sementara Gi-hun merasakan tekanan emosi akan perkataan-perkataan ibu Geumja sebelumnya. Sementara itu, di luar pulau, Junho semakin dekat ke kebenaran. Dia melihat pantai yang tampak familiar, di mana dia ditembak oleh saudaranya, sang frontman. Pada saat yang sama, Choi mulai curiga terhadap motif Kapten Park dan membobol rumahnya. Di sana,
foto mengejutkan yang menghubungkan Kapten Park dengan organisasi tersebut, termasuk foto sama dengan sang perekrut Dead Game. Saat para VIP tiba, suasana para penonton elit ini disambut dengan keramahan oleh frontman, dan langsung membahaskan sebelumnya seolah-olah itu adalah pertandingan olahraga. Alur cerita yang menjadi semakin rumit. Dia tampaknya telah membuat kesepakatan dengan seorang kepala petugas diri dari pulau bersama Gamer 016, seorang ahli bedah. Namun, berantakan ketika kepala petugas menyadari bahwa Gamer 016 yang asli sudah mati. Dan kemungkinan ayah Nayeon sedang menyamar sebagai dirinya dengan bantuan Noel. Ini, gumamnya, menyadari bahwa dia telah ditipu. Penipuan yang gagal ia kucing dan tikus yang menegangkan, membuat seluruh misi Noel berada dalam bahaya. Tajam ketika game kelima diumumkan. Variasi mematikan dari lompat tali. Harus menyeberangi jembatan sempit sambil menghindari tali yang berayun. Semuanya harus diselesaikan 20 menit. Secara mengejutkan, Junhee dan bayinya juga termasuk dalam baris. Saat Gi-hun dan yang lainnya memprotes, manajer bertopeng menjawab dengan dingin, "Kalian adalah Gemma. Tidak ada pengecualian." Aturan yang kejam ini memaksa yang masih dalam masa pemulihan pasca melahirkan dan mengalami cedera kaki, untuk menghadapi Tantahil. Ini dikarenakan para VIP memberi saran gelap sebelumnya. Kenapa tidaknya ikut bermain? Frontman menerima ide tersebut tanpa ragu, menyoroti betapa penonton elit itu. Di tengah kekacauan itu, Gi-hun tampil sebagai sosok. Dia secara sukarela menawarkan diri untuk menggendong bayi Junhee, menyeberangi jembatan, dan berjanji akan kembali menjemput Junhee. "Aku akan membantumu menyeberang," dengan lembut. Ketika Junhee ragu untuk menyerahkan anaknya, Gi-hun meyakinkannya melukai bayimu tanpa sengaja. Nam Gyu, yang putus asa karena Min-soo mengambil maju pertama, tetapi langsung terjatuh, dan akhirnya, ia mati. Gi-hun sambil membawa bayi menjadi momen emosional, dan visual puncak dalam Dead Game. Dia menghitung setiap lompatan dengan hati-hati, memeluk bayi itu erat-erat saat tali beraikan. Ketika ia mencapai celah di jembatan, ketegangan mencapai puncaknya. Ajaib, ia berhasil. Manajer bertopeng mengumumkan, Gamer 4 lulus. Gi-hun berjanji pada Junhee bahwa ia akan kembali, dan para coba menyeberang. Sebagian berhasil, sebagian lainnya gagal. Taruhannya saat Gamer 096 yang menerapkan taktik kejam. Ia berdiri menghalangi jembatan yang bisa menyelesaikan game. Alasannya terdengar dingin dan sederhana. Jika menyeberang, hanya dia dan satu orang lain yang akan tersisa. Lalu kita berdua keluar dengan membawa hadiahnya, katanya. Gamer 096 yang terus menimbulkan kepanikan, dan satu persatu gamer mulai jatuh ke kematian mereka. Sementara itu, Gi-hun berhasil membawa bayi Junhee ke tempat aman, namun sekali hanya memilukan. Haruskah ia mengambil risiko kembali menjemput Junhee? Melarang kembali dan bahaya terus meningkat? Myung-gi sempat ingin membantu Junhee, miss ketika melihat kaki Junhee yang terkilir. Junhee menyadari bahwa ia tidak bisa mencedera, dan bahwa Gi-hun dilarang kembali, membuat keputusan yang paling menyayat hati. "Mu mati, bayiku juga akan mati," katanya. Dalam tindakan terakhir, dia ingin memastikan bayi itu punya kesempatan hidup, jadi dia memutuskan untuk menjadi, dan akhirnya, ia pun mati. Gi-hun terpukul secara emosional, tanggung jawab penuh atas keselamatan bayi itu. Game lompat tali akhirnya berakhir amat, termasuk Gi-hun, Jeng Dae, dan Myung-gi. Namun korban yang kembali ke asrama, Jeng Dae menghitung bahwa hadiah sekarang mencapai 5 orang. Saat para gamer mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri game dalam pemungutan suara, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh pengumuman tak terduga. Meskipun hanya 8 orang, manajer bertopeng menyatakan bahwa 9 gamer masih tersisa. Dan paling kontroversial, bayi Junhee secara resmi telah didaftarkan sebagai gamer 200, mewarisi nomor dan hak ibunya dalam game. Kemarahan langsung meledak di dalam ruang. "Kamu bilang bayi itu adalah peserta?" bentak Jeng Dae. Kelompok itu pun berargumen bahwa bayi seharusnya tidak memenuhi syarat. Namun, para tindakan anarkis mereka ketika mereka ingin menyingkirkan bayi itu. Sementara itu arena game, penyelidikan detektif Junho semakin mendekati kebenaran. Pak Choi menemukan bukti mengerikan di rumah Kapten Park, termasuk bukti kekerasan dieksekusi dalam tantangan seperti batu gunting kertas. Pak Choi juga menemukan staf Squid Game, mengonfirmasi keterlibatan langsung Park. Namun Park bersiap untuk menyingkirkan para detektif sebelum mereka bisa membongkar operasinya.
Manajer bertopeng mengungkap bahwa game terakhir akan melibatkan gamer memilih siapa yang si. Setidaknya 3 orang harus dipilih. Tetapi kelompok dapat menambahkan mereka mau. Dengan cepat, rencana terbentuk. Singkirkan Gi-hun, dan gamer 125 yang merupakan pecandu narkoba. Kalau begitu tinggal kita semua bawa pulang 7,6 miliar. Usul Zheng Dai. Pada saat Pak Choi berusaha keras untuk memperingatkan Junho. Klaimnya terdengar tidak masuk sisi lain. Tapi ia berhasil kabur dan menghubungi rekannya. Park salah satu. Dia bagian dari yang bertopeng, katanya. Ini memicu konfrontasi brutal, di mana Junho menghadang Park dan menuntut kebenaran. Park akhirnya mengungkap bahwa untuk membiarkan Junho hidup setelah ditembak oleh kakaknya, si frontman, Dimat. Sementara itu, Noel menghadapi keputusan berat. Ia membantu 46, Gyeong-sok, melarikan diri dengan perahu. Namun ketika Kom akan mencelakai Putri Gyeong-sok, dengan menyebutkan langsung nomor kamar rumah sakitnya, Ali menyadari bahwa setiap langkahnya sudah diawasi. Di dalam game, dilakukan untuk menentukan apakah game akan dilanjutkan. Meskipun baru saja Junhee dan kenyataan bahwa bayinya dijadikan peserta, mayoritas gamer tetap memilih. Salah satu adegan paling mengerikan hadir ketika para VIP mendiskusikan nasib bayi. Awalnya mereka berdebat apakah bayi harus dieliminasi, tapi kemudian menyimpulkan dengan dia akan berhasil melewati garis, jadi bayi itu sah menjadi gamer. Salah satu gamer 222 bangkit dari kematian. Lebih mengejutkan dibanding Gyeong-sok berhasil melarikan diri dengan perahu, sementara Noel kembali sekuensinya. Kepala petugas pun memberi perintah. Tembak mereka berdua, dan malam yang mewah, para gamer tertidur pulas. Namun Gi-hun dipanggil, di mana dia mengungkapkan identitas aslinya, dan memutuskan untuk membantu Gi-hun dengan khusus. Ini tentu saja membuat Gi-hun sangat kesal, tapi frontman menanggapi bahwa karena itu tidak akan mengubah apapun. Selain itu, ada orang lainnya, dan Dead Game akan terus berjalan. Merasa berat hati, Gi-hun tidak membunuh frontman, dan kembali ke ruang tunggu. Di saat Gi-hun ini menusuk frontman menjadi teringat bahwa dia ternyata pernah berada di posisi Gi-hun, di mana Il-nam untuk membunuh gamer lain saat mereka tidur. Ambil pisau itu. Lakukan, ini satu-satunya kesempatanmu, desak Il-nam. Namun, Gi-hun yang ternyata itu adalah Sai Biao, yang dengan lembut memohon agar Gi-hun itu bukan dirimu, kau masih orang baik. Sementara itu, Detektif Jun pulau rahasia ketika ia menembus kabut dan melihat daratan di depan. Perjalanannya ketika ia menerima pesan radio tiba-tiba dari sosok frontman yang mengatakan, "Belum terlambat." Saat Junho bertanya, "Kenapa kau tidak membiarkanku tenggelam waktu itu?" Bahwa frontman pernah menyelamatkan hidupnya. Tapi kini, ia justru mengancam tidak menyerah. Menyoroti bagaimana ikatan persaudaraan mereka telah diracuni oleh G. Di tempat lain, Noel terus melanjutkan usahanya yang diam-diam untuk melindungi gamer 2, Gyeong-sok. Dia berusaha menghapus semua jejak keberadaan pria itu dari sisi aksinya memicu kekerasan ketika sang kepala petugas menyadari pengkhianatannya. Itu berubah menjadi fisik, membuktikan betapa jauh Noel bersedia melangkah demi melindungi dirinya. Tiba saatnya untuk Dead Game terakhir yang mengerikan, berjudul Sky Squid. Para gamer yang tersisa dibawa ke sebuah pilar raksasa dengan 3 platform melayang, persegi, dan lingkaran. Frontman menjelaskan aturan brutalnya. Para gamer harus mendorong setidaknya 1 orang jatuh ke bawah. Jika dalam waktu ada yang dieliminasi, maka semua orang di platform itu akan mati. Peran pertama di platform persegi dimulai dengan diskusi yang tampak sopan. Zheng Drang manipulator licik, mengusulkan agar mereka melakukan pemungutan suara untuk menentukan dikorbankan. 2 nama langsung mengemuka. Gamer 222 bayi yang baru lahir, dan Minsu. Dengan gamer 353 berkata dengan itu bahkan tidak bisa memilih atau ikut bermain. Seorang gamer lain dengan kejam menunjuk, dengan sang ibu sudah mati dan ayahnya tidak ada. Bayi itu tidak punya harapan untuk namun rencana itu terganggu ketika Myung-gi mengusulkan untuk memilih gamer 125 menyebutkan bahwa dia tidak stabil dan berbahaya. Grup itu melakukan pemungutan Minsu, yang memohon agar nyawanya diselamatkan. Aku tidak bermaksud menyakiti, tolong, jangan biarkan aku mati. Meski memohon, ia tetap di dalam detik terakhirnya, Minsu melihat penglihatan semi, sebelum akhirnya, dan akhirnya, ia pun mati. Putaran kedua di platform segitiga arah ketegangan saat aliansi mulai retah.
Grup itu berencana untuk menyingkirkan 22 si bayi. Dalam kejutan yang tidak terduga, Myung-gi tiba dan mengaku sebagai ayah sang bayi. Para VIP yang menonton sangat terhibur oleh kenal ini. Ketegangan memuncak saat Jeng Dae dan dua sekutunya, Gamer 253, menyerang Gamer 039, mematahkan kakinya, dan berinform berikutnya sebagai bekal yang bisa mereka singkirkan nanti. Salah mencoba mendorong Myung-gi jatuh dari ketinggian, tetapi justru ia sendiri yang tereliminasi. Gamer lainnya ditusuk oleh Gi-hun sampai mati. Myung-gi kemudian mengejutkan semua orang, dan akhirnya, ia pun mati. Momen paling menyayat datang ketika Gan, yang sudah patah dan ketakutan karena akan dijadikan alat, memutuskan untuk melompat daripada mengalami siksaan lebih lanjut. Pada akhir platform segitiga, hanya Gi-hun, Myung-gi, dan si bayi. Sementara itu, membuat kemajuan dengan menolong Gyeong-sok setelah membunuh para staf yang mengejarnya. Ia bersok, yang telah melarikan diri dari game dan siap membantunya menemukan lokasi fasilitas. Kembali ke jembatan, situasinya cepat memanas. Myung-gi meminta Gian anak itu, tetapi dia tentu saja menolak. Momen ini sungguh mengerikan dan jauh Myung-gi bersedia melakukan apapun demi menang. Saat Myung-gi mengejeknya karena bayi yang bahkan bukan anaknya, Gi-hun menjawab dengan tenang, "Aku telah membuat janji tidak lagi bermain demi uang atau bertahan hidup." Dia berjuang untuk melindungi sesuatu tak berdaya. Pertarungan antara dua pria ini brutal dan penuh emosi, bukan hanya dengan tinju, tetapi juga dengan keyakinan mereka. Myung-gi situasi pada satu titik, dan hanya beberapa detik lagi dari menjatuhkan bayi itu, Gi-hun melakukan sesuatu yang mengubah segalanya. Dia menawarkan nyawanya sendiri. Dia mengatakan pada Myung-gi untuk membunuhnya dan mengambil uangnya. Pertarungan mereka jatuh bersama. Tetapi Myung-gi tidak dapat menahan jasnya Gi-hun, sehingga dia dan akhirnya, ia pun mati. Tepat ketika semuanya terasa telah selesai, terakhir muncul. Gi-hun berdiri sendirian di atas jembatan bersama bayi itu, pilihan. Tekan sebuah tombol untuk menang. Tetapi itu berarti bayi harus jika dia menolak, dia akan dieliminasi, dan game berakhir tanpa pemenang. Ip menonton dengan penuh berharap dia menekan tombol itu. Tetapi Gi-hun menolak itu seperti pion dalam dead game mereka. Dia menyatakan, kita adalah manusia. Alhasil Gi-hun mengorbankan dirinya dengan menjatuhkan dirinya. Akhirnya, dead game pun berakhir dengan sang bayi yang menjadi pemenangnya. Di saat yang Junho dan penjaga pantai menyerbu pulau tersebut, kepanikan pun pecah. Yang sadar bahwa mereka telah ditemukan, memerintahkan evakuasi total. Untuk menghancurkan semua bukti sebelum penegak hukum dapat mengambil alih kompleks tersebut. Junho akhirnya berhadapan langsung dengan saudaranya dan mengajukan makna. Mengapa? Namun alih-alih memberikan jawaban, frontman meleft, dan akhirnya, pulau itu terbakar di sekelilingnya. Di akhir kisah pengorbanan, sejumlah momen singkat memberikan penutup bagi karakter-karakter sampingan, mengapa hidup terus berjalan, bahkan setelah mimpi buruk permainan berakhir. Salah satu terjadi saat adik S.I. Biok akhirnya bersatu kembali dengan ibunya, yang kini berhasil selatan. Pelukan mereka bukan sekadar reuni keluarga, tapi simbol harapan di tengah. Sementara itu, Junho telah kembali ke daratan. Pak Choi, yang sempat melanggar prosedur resmi, akhirnya dibebaskan. Ia kini bekerja sama dengan penyelidik keberadaan uang hadiah yang seharusnya disimpan di kamar hotel, namun kini menghilang secara. Junho mencurigai bahwa Gi-hun telah berhasil mengakses uang itu sebelum mengorbankan dirinya, tapi sayangnya, dengan sebagian besar bukti dan dokumen telah dihancurkan, pihak berwenang membongkar sepenuhnya organisasi bayangan yang mengendalikan permainan ini. Di Amerika, Man diam-diam mengunjungi putri Gi-hun. Ia memperkenalkan diri sebagai teman ayahnya, The Kotak Misterius. Ketika sang anak bertanya, "Apakah ini dari ayahku?" Ia menjawab dengan jujur, "Ayahmu sudah tiada." Namun, isi kotak, seluruh uang hadiah Gi-hun, telah diwariskan sepenuhnya kepada anaknya, warisan ayah yang memilih kemanusiaan di atas segalanya. Dalam twist paling akhir, Junho yang mengejutkan, nama bayi Junhee yang kini telah diadopsi secara hukum, terdaftar 122, dan sebagai pemenang resmi dari Dead Game terakhir. Sebuah bahwa sistem ini masih terus berjalan, masih memantau, mencatat, dan menentukan, dan di suatu tempat yang jauh dari keramaian, frontman berdiri mengawasi seorang wanita misteri jalankan game rekrutmen klasik, dengan kartu nama bergambar lingkaran, segitiga. Siklus telah dimulai kembali. Kini bukan lagi di Korea. Permainan telah berserikat. Dan dengan itu,
Pesan akhir dari kisah ini menghantam keras. Dunia, ia tetap digerakkan oleh keserakahan, keputusasaan, dan manipulasi. Selesai. Ia baru saja dimulai, lagi. Gimana menurut kamu endingnya? Tuh kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe untuk terus dapat alur film paling menegangkan terduga. Kita ketemu di cerita selanjutnya.